Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dani Samata. Di video kali ini, saya akan membahas tema tentang pembuktian dalam perkara pidana. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pembuktian, kita harus mengetahui apa yang akan dibuktikan dalam sidang pidana, yaitu prinsipnya penuntut umum akan membuktikan surat dakwaannya dan terdakwa akan membuktikan dirinya tidak bersalah, dan sedangkan hakim akan menilai pembuktian dari penuntut umum dan terdakwa. Oke, kita lihat pembahasan pembuktian, yaitu diawali dari bukti-bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHP. Yang pertama adalah saksi. Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Definisi ini tercantum dalam pasal 1 angka 26 KUHP. Selanjutnya yaitu keterangan saksi yang diatur dalam pasal 185 KUHP, yaitu yang pertama, pernyataan saksi di sidang pengadilan. Jadi kalau hanya seorang dikatakan saksi, tetapi membuat pernyataan di luar persidangan, itu bukan termasuk bagian dari keterangan saksi. Karena keterangan saksi adalah keterangan yang dinyatakan di dalam sidang pengadilan. Dan di sini berlaku asas unus testis, nullus testis, yaitu satu saksi bukan saksi. Dan ini dianggap tidak akan memiliki kekuatan tanpa disertai bukti lain. Hal tersebut diatur dalam pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHP. Selanjutnya, pendapat saksi bukan keterangan saksi. Ya, jadi saksi tidak boleh memberikan pendapat, karena pendapat ini ada komennya sendiri dari para ahli. Dan di dalam memberikan keterangan, saksi wajib dilakukan di bawah sumpah atau janji sebagaimana ketentuan pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHP. Dan di sini terdapat pengecualian, yaitu pada pasal 169 dan 171 KUHP. Pada pasal 169 KUHP ini adalah orang yang ada halangan untuk menjadi saksi tetapi ditolak oleh terdakwa atau penuntut umum, dan pasal 171 KUHP ini yang tidak disumpah, yaitu anak yang berusia di bawah 15 tahun dan atau orang gila yang kadang ingat, kadang terganggu ingatannya. Ya kadang sembuh, kadang ingat gitu. Saksi yang tidak disumpah ini bukan sebagai alat bukti, namun jika keterangannya sejalan dengan saksi yang disumpah, maka dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti. Selanjutnya yaitu keterangan beberapa saksi. Terkait keterangan beberapa orang saksi, idealnya keterangannya adalah sama terhadap satu peristiwa yang sama. Namun demikian, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, saksi A mengatakan melihat terdakwa keluar dari rumah. Saksi B mengatakan melihat terdakwa saat masuk ke dalam rumah, dan saksi C mendengar teriakan korban dari dalam rumah. Nah, dapat disimpulkan bahwa terjadi suatu hal yang ada di dalam rumah, yang pelakunya merupakan terdakwa. Nah, jadi perlu digabungkan dari beberapa keterangan saksi hingga saling berkaitan dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Selanjutnya menilai kebenaran keterangan saksi. Terus bagaimana menilai kebenaran keterangan saksi? Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Yang pertama adalah persesuaian antara keterangan saksi persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Kalau keterangan saksi satu dengan yang lainnya adalah sama, maka dapat dilihat
kebenaran keterangan saksi. Yang kedua, penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, yaitu apakah alat bukti surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang ketiga, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Kalau saksi sudah sering berbohong, maka akan dilihat dan keterangan yang diucapkan tidak masuk akal, yang mungkin saja tidak akan digunakan oleh hakim. Namun, dalam rangka pembelaan, terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan atau biasa dikenal dengan saksi ade charge. Dan sesama terdakwa tidak dapat menjadi saksi. Saksi ini bisa dikenal dengan istilah saksi mahkota. Selanjutnya kita lihat apa itu keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi di sini berkaitan bahwa ada orang dengan keahlian ini untuk membuat terang suatu perkara pidana. Ya, umpamanya terdapat suatu pembunuhan, maka akan dihadirkan ahli forensik yang akan mengungkapkan bagaimana sebab kematiannya. Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ya sama, jadi keterangan ahli apabila dicantumkan dalam surat itu bukan lagi keterangan ahli, tetapi hanya sebatas bukti surat saja, bukan menjadi keterangan ahli. Tujuan ahli yaitu menjernihkan duduk persoalan sebenarnya, dan setiap orang yang diminta pendapatnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Jadi kalau diminta oleh hakim, wajib memberikan keterangan tersebut. Diatur dalam pasal 179 ayat 1. Selanjutnya ada bukti surat yang diatur pada pasal 187 KUHP. Surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dan terdiri atas yang pertama, yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya tersebut. Yang kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan. Nah, untuk yang pertama adalah dibuat di hadapan, sedangkan yang kedua dibuat oleh pejabat yang berwenang. Biasanya yang pertama ini bisa jadi berita acara atau surat lain bentuk resmi, contohnya akta notaris. Sedangkan yang kedua merupakan akta-akta pejabat, sebagai contoh akta kelahiran. Selanjutnya adalah petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dari ketiga hal tersebut dapat dihubungkan dan akan diketahui satu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hal tersebut merupakan bukti petunjuk. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif serta bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Ya, jadi hakim tidak sembarangan dalam menggunakan bukti petunjuk ini. Dari keterangan saksi, surat, dan juga keterangan terdakwa, mengambil suatu kesimpulanlah bahwa di situ terjadi tindak pidana
dan kembali dari tindak pidana itu dapat digunakan pertanggungjawaban kepada pelakunya. Oke, kita masuk ke bukti yang terakhir. Bukti yang terakhir adalah keterangan terdakwa, yaitu keterangan yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Ini adalah keterangan dari terdakwa, dan keterangan terdakwa ini bisa jadi dia membenarkan surat dakwaan atau mengingkari surat dakwaan, atau membenarkan sebagian dan mengingkari yang lainnya. Keterangan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan-keterangan di luar sidang ini bisa dituangkan dalam bentuk berita acara sidang, atau mungkin di sana terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban. Dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, jadi tidak bisa digunakan untuk orang lain dan hanya untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang tidak didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Jadi, walaupun terdakwa sudah mengakui perbuatannya di persidangan, tetap harus dibuktikan dengan alat yang lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi ini. Saya tutup presentasi ini dan terima kasih.